Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dilayakkan untuk ada di rumah Tuhan bersama menyembah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita fokus untuk datang memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari sama aja kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Engkau telah melayakkan kami ada di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau menyelidiki hati kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan kepada-Mu Bapa. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa di surga, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan dan kami layak menyembah Engkau pada pagi hari ini. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya mengajak kita berdiri. Kita nyatakan pujian ini sebagai rasa syukur-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu,
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan. Kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Tinggikan dirimu. Mari nyatakan pujian ini Bapak Ibu. Mengatasi langit kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, amin. Mengatasi langit kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Bersama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mari dengan tulus hati katakan, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, amin. Padamu ku percaya, haleluya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan bersama dengan iman-Mu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit.
Kami percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada pagi hari ini kami terus memuji Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan yang kami alami pada pagi hari ini. Lewat ibadah ini kami diberkati Tuhan dan Tuhan ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Kita mau berglori bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan pujian ini. Nyanyi glori, glori bagi Sang Raja kita. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita Bapak Ibu, kita mau katakan nyanyi glori. Glori bagi Sang Raja, oh nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja. Glori, glori, glori bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh nyari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Haleluya. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik Bapak Ibu. Dia dahsyat bagi kehidupan kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Jauh kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidup sekali lagi tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi.
Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dengan penuh sukacita nyatakan, tiada berkesudahan, haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersorak karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Lamanya, Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia sangat sungguh baik bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, sekarang kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jiwa kita. Dia yang menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian. Pribadi yang mengenal hatiku. Karena hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Dia lebih tahu pergumulan yang kita gumuli saat ini. Kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan dalam hidup kami. Kami haus akan Engkau Tuhan Yesus. Seperti saya haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Padang gersang menanti
nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita ulangi pujian ini Bapak Ibu. Kita mau nyatakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai padang gersang, bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Saya mengajak kita berdiri Bapak Ibu. Mari nyatakan hanya Engkau, Tuhan. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau dan bawaku. Amin. Kami rindu Engkau Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh
yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Kau baik Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala pujian bagi, segala hormat bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang kekal selama-lamanya, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik.
segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami merayakan juga hari kebangkitan, mengingat kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau mau mati bagi kami dan bangkit dan naik ke surga. Untuk kami yang Engkau kasihi ini, untuk kami yang Engkau cintai, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara. Urapi hamba-Mu bersetiap kata kalimat yang hamba sampaikan, isi hati-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua sehat? Kurang sehat kayaknya, gak ada suaranya. Semua sehat, amin. Yang pasti semua sehat, walaupun mungkin dompet kita belum sehat ya. Tapi saya berdoa agar dompet kita juga semakin sehat, amin. Gak ada yang amin kayaknya. Gak yakin kayaknya. Saudara gak yakin dompet saudara sehat? Atau memang sudah sehat hari ini? Gimana? Amin karena dipaksa. Gak apa-apa sih. Biarkan dompet saya yang makin sehat. Kalau saudara tidak mau mengamininya. Bapak saudara kasih Tuhan, di Alkitab banyak sekali menceritakan akibat ketidaktaatan menimbulkan satu masalah yang besar. Bahkan kita mempelajari, melihat apa yang dilakukan oleh Adam. Adam dan Hawa juga merupakan contoh yang tidak taat terhadap apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Pada saat Tuhan berbicara, jangan engkau memakan buah pohon itu, tetapi mereka melanggar dan akhirnya akibatnya kita sekarang menanggung akibatnya. Dan hidup kita makin sulit. Jadi kalau Bapak Saudara sulit mencari duit, sulit semuanya itu karena memang upah dampak dari pelanggaran Adam. Saudara kasih Tuhan juga Bapak Tuhan Musa. Dalam Bilangan 20 ayatnya yang ke-2 sampai 13, kalau kita baca Bapak Saudara kasih Tuhan. Bilangan 20. Mari buka Alkitab kita Bapak Saudara. Kalau tidak ada Alkitabnya mungkin boleh dilihat ke depan screen depan ini. Bilangan 20, saudara kasih Tuhan. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Saya bacakan ayat kedua, Bapak saudara kasih Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemudian Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpul jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka.
apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, kasih Tuhan betapa menyedihkan hati Musa. Bisa bayangkan bersama Tuhan dari awal dia sudah merintis jemaat ini. Dari awal dia sudah dipakai Tuhan untuk menyuarakan satu kebenaran, yaitu umat ini harus keluar dari tanah Mesir. Tetapi karena satu kesalahan Tuhan suruh hanya mengatakannya kepada bukit itu. Tetapi saking emosinya Musa, dia pukul itu bukit dan mengeluarkan air. Dampaknya bersama Tuhan, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan Bapak Saudara kalau baca ayat selanjutnya, dia hanya melihat Tuhan tunjukkan, itu loh Musa, tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tetapi kamu tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena kesalahan. Hanya karena satu kesalahan itu. Hanya karena Tuhan suruh untuk hanya supaya mengeluarkan air, tapi dia pukul pakai tongkat. Itu kesalahan dan mengakibatkan dia tidak bisa menikmati tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Betapa menyedihkan Bapak Saudara. Yang kedua, bersama Tuhan kita bisa melihat juga seperti apa yang dilakukan oleh Saul, Bapak Saudara Tuhan. Pada saat Saul terjepit di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9, Bapak Saudara nanti boleh baca di rumah. Karena waktu itu orang Palestina itu sudah mulai mengepung. Sudah banyak ingin mengepung orang Israel, maka Saul dan tentaranya ketakutan. Saking ketakutannya saudara kasih Tuhan, dia bilang, karena lama menunggu Samuel tidak datang-datang, maka dia berkata seperti ini, ambil lembu, ambil domba kita persembahkan untuk Tuhan. Dia gak bisa mempersembahkan saudara, dia seorang raja. Pada masa itu gak boleh sembarangan untuk mempersembahkan. Gak seperti sekarang ini kita sembarangan kita. Kalau kita bisa sembarangan sekarang. Bahkan kita pun dari ibadah pun kita bisa sembarangan. Kalau zaman dulu gak boleh. Kita menyaksikan Uza padahal bait tabut Allah itu mau jatuh, tetapi dia tangkap dan dia mati. Memang begitu sakralnya kekudusan Tuhan itu. Dan saudara tahu gak, akibat perbuatan daripada Saul ini, sehingga tahta dari kerajaannya harus diberikan kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Ia menunggu 7 hari, kita lihat di 1 Samuel 13, saya bacakan kutipan ayatnya, ayat 13, ayat 8 sampai 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tapi Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Upah ketidaktaatan. Dampak, juga kita lihat Abraham, dampak ketidaktaatan, makanya sampai sekarang kita ribut. Coba kalau Abraham taat menunggu Ishak, gak akan seperti sekarang ini. Tapi dia gak taat. Ambillah Hagar itu, kata istri. Sarah bilang, Abraham bilang, oh iya gak apa-apa, kita ambil aja. Dengan sukacita. Dan itulah dampaknya kepada kita semua. Ketaatan itu penting di dalam iman, Bapak Saudara. Memang ketaatan itu merupakan satu hal yang mungkin bagi kita katakannya hanya 2 kata, taat. Tetapi dampaknya luar biasa. Kita melihat kita lihat Saul. Karena itu dia tidak menghormati hadirat Tuhan, dan Samuel sangat marah. Kerajaannya
harus diberikan kepada orang lain. Bapak saudara kasih Tuhan, karena ini penting. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 6 dikatakan, siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Jadi nggak sembarangan orang, maupun seperti yang dilakukan Uza pada saat mau jatuh tabut Allah itu, dia nggak boleh, jatuh-jatuh aja. Karena itu tugasnya imam yang bisa menjamah, yang bisa mengangkatnya. Sudah ada dikhususkan untuk. Jadi upah ketaatan merupakan kengerian Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Tuhan, sedangkan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan ia berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Kepada sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan, tetapi yang penting di dalam mengikut Tuhan adalah ketaatan. Taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memakai kata patuh atau setia terhadap sesuatu. Kalau untuk ini, untuk kita buat untuk Tuhan. Jadi taat bersama Tuhan, setia, patuh. Saudara kasih Tuhan, banyak sekali kita menyaksikan orang-orang yang tidak taat akhirnya membuat hidupnya menjadi tidak baik-baik saja. Bahkan Alkitab sudah banyak sekali membuat contoh itu. Kita juga melihat Simpson. Kalau di Indonesia dikatakan Samson dan Delilah. Jangan engkau menikah dengan, nggak boleh dipotong rambutnya. Kalau di Indonesia bulu keteknya. Zaman dia waktu dulu Benjamin yang memerankannya, bulu keteknya digunting, maka hilang kekuatan. Tapi dia juga mau memberitahukan kekuatannya di mana, di rambutnya, dan akhirnya tragis hidupnya. Jadi ketaatan merupakan penting di dalam iman kita, Bapak Saudara. Taat itu penting sekali. Dan saudara melihat bahwa Musa yang sudah memimpin umat itu dari Mesir, bagaimana perjuangannya dia, bagaimana penolakan orang Israel terhadap dia, bagaimana juga dia berjuang untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, saudara. Tetapi karena satu kesalahan, di mana Tuhan bilang hanya mengeluarkan suara, tetapi dia harus pukul itu batu, dan dampaknya dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Tentu Alkitab menuliskan ini beberapa contoh-contoh yang kita baca ini Bapak Saudara Tuhan, agar apa? Ini menjadi pelajaran kepada kita. Karena menurut saya firman Tuhan ini ditulis agar kita tidak sama mengalaminya. Dan kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Dan kita bisa mengambil contoh ini. Saya mengkhotbahkan ini Bapak Saudara Tuhan, agar mulai sekarang kita bisa mulai taat di dalam segala hal. Taat itu adalah dikatakan tadi apa? Setia, patuh. Saudara kasih Tuhan, dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Dan juga di Mazmur 18 ayat 26 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi orang-orang yang taat yang mendapatkan efek berkat. Kita bisa melihat karena ketidaktaatan itu. Saul yang dibangga-banggakan dia jabatan, yaitu raja orang Israel, harus diambil daripadanya. Karena dia tidak taat terhadap apa yang dikatakan Samuel. Tentu Tuhan juga yang memerintahkan kepada Samuel agar menunggu. Karena Saul mengambil haknya
yang bukan haknya, mempersembahkan korban, padahal dia bukan imam, maka Tuhan juga marah. Sebenarnya apa sih salahnya Pak Ustaz? Sama-sama memberikan korban kan, betul gak sih? Apa salahnya sih? Tiba-tiba contohnya kalau saya khotbah di sini, saya lama datang, tiba-tiba Pak Noto naik ke sini. Apa salahnya? Kan memberitakan firman. Tapi tidak dengan Tuhan. Ketaatan itu penting. Maka kalau kita melihat orang-orang di dalam dunia ini, saudara, orang nggak taat, dia akan melanglang buana kemana-mana. Lihat, kalau dia nggak selalu taat, dia akan melanglang buana. Sana, sini. Kenapa nggak taat? Tetapi lihat orang-orang yang taat bersama Tuhan. Dia bisa mungkin wajah san, IQ juga pas-pasan. Penampilan juga pas-pasan. Tetapi kalau mungkin dia taat dalam satu pekerjaan, bisa saja bosnya akan angkat dia. Memang ini bukan satu hal yang gampang. Karena memang ke dalam ketaatan itu butuh satu pengorbanan. Maka pada saat kapan kita tidak taat? Pada saat muncul desakan. Kalau kita melihat kasusnya Saul, pada saat dia terjepit, orang Palestina mau menyerang dia, orang Israel, dia ketakutan dan tentara juga mulai ketakutan. Dia berusaha lepas, dia tidak percaya janji Tuhan. Orang yang nggak taat di dalam Tuhan berarti tidak mempercayai janji Tuhan. Kita menganggap janji Tuhan itu merupakan satu janji. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang bercemburu. Kadang kita orang percaya menghilangkan Allah yang cemburu ini. Tapi kita memasukkan Allah adalah Maha Pengampun. Saya banyak menemukan sekarang di TikTok dan di sosial media pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa Allah hanya mengampuni. Bahwa Allah yang cemburu itu, Allah yang mengadili itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dari mana jalannya Bapak Saudara? Allah tetap Allah yang cemburu. Dan juga Allah yang mengadili kesalahan. Maka ketaatan merupakan hal yang penting. Kalau Tuhan katakan ini dan kita menyimpang dari sana, pasti ada risiko-risikonya. Dan itu sudah dialami oleh para kisah-kisah yang dituliskan di Alkitab ini. Maka dalam Mazmur 18:26 dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang taat itu adalah akan mendapatkan berkat. Kalau begitu bersama Tuhan, kepada siapa kita harus taat? Yang pertama kita harus taat kepada Tuhan, tentunya. Maka saya katakan tadi, dalam Amsal 13 ayat 13 itu dikatakan setiap siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi orang yang pertama yang kita harus taati tentu harus Tuhan. Tuhan, gak boleh enggak. Kalau hari ini kita berkumpul, Tuhan harus menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Yang harus kita taati. Saya sudah bilang tadi apa itu taat? Yaitu kepatuhan. Ya, kita patuh atau setia terhadap sesuatu. Kita patuh dan setia kepada firman. Kalau Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir. Ya taat aja, jangan khawatir. Kalau Tuhan suruh kita harus mengampuni, ya ampuni aja. Kalau Tuhan suruh kita untuk melakukan firman-firman Tuhan yang lainnya. Contohnya tidak pelit, mau memberi, membantu sesama, menolong orang lain. Ya lakukan. Itu namanya taat. Jangan kita pikir dulu kalau taat apa akibatnya. Enggak. Dalam Tuhan itu taat itu penting. Karena orang yang gak taat di hadapan Tuhan, banyak dampaknya, akibatnya. Mengakibatkan
satu kesalahan dan berakibat fatal. Contohnya Musa. Dan dia harus menanggung tidak memasuki tanah perjanjian karena ketidaktaatan. Mungkin juga hari ini kita mengalami hal yang seperti demikian. Dulu mungkin pekerjaan kita bagus, tapi karena kita tidak taat kepada Tuhan, akhirnya itu terambil dan kita mengulangi kembali. Di dalam itu juga kita mulai merintis kembali dan kita tidak memasuki tempat di mana Tuhan janjikan kepada kita. Usia-usia kita mungkin dulu ada yang Tuhan sudah merancangkan untuk kita, tapi karena kita tidak taat, akhirnya itu tidak bisa kita capai. Kenapa? Karena tidak taat. Bersama kesatuan Tuhan merupakan satu yang penting, yang nomor satu harus kita taati. Firman Tuhan harus nomor satu yang kita taati. Patuh bisa, setia bisa. Apapun yang kata firman Tuhan, kita patuhi, kita taati. Maka kita akan melihat berkat datang kepada kita. Karena dalam Mazmur 18 dikatakan, Tuhan akan membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau kita taat pasti ada berkatnya, ada upahnya. Jangan pikir kalau kita nggak taat kepada firman Tuhan, kita nggak punya upah. Pasti ada upah. Saudara kasih Tuhan, Daud berkata sebetulnya, Daud saudara kasih Tuhan dalam 1 Samuel 15 itu dulu dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah sorry di sini ya di dalam dikatakan bahwa Daud merupakan adalah contoh yang taat kepada Tuhan. Dikatakan karena ketaatannya Daud sehingga dia bisa hari ini mendapatkan tata kerajaan itu. Bahkan kalau kita melihat satu kisah bersama Tuhan, pada saat Daud ingin dibunuh oleh Saul, mau ditombak, ya. Dan suatu ketika datang juga seorang petinggi mengatakan kepada Daud, kamu disuruh raja untuk memimpin pasukan untuk berperang. Saudara kasih Tuhan, apa kita lakukan? Kalau umpamanya kita mau dibunuh oleh seseorang, pemimpin kita, apakah kita masih taat terhadap dia? Tapi Daud enggak. Dia masih taat terhadap raja yaitu Saul. Jadi bahwa Daud ini menjadi orang yang dipakai Tuhan, ini karena ketaatannya. Karena dampak daripada ketaatannya. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 14:8, aku akan mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikan kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Ini kita bicara sama Tuhan kalau kita buka di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Mari kita buka 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Ini kalau kita baca di mana kisah daripada Yerobeam, ya, yang tidak taat terhadap perintah Tuhan. Jadi ayat 8 kata-kata ini katakan, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud. Kenapa? Sama Tuhan. Kalau kita tahu sejarahnya bahwa Tuhan Tuhan berjanji kepada Daud untuk memberikan kerajaan, tahta kerajaannya sampai keturunannya. Karena ketaatannya dia, karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena dia mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi di zamannya Salomo, saudara Tuhan,
Salomo membuat sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Yaitu dia membawa berhala-berhala, bahkan berkawin campur, mengambil istri dari luar Israel pada masa itu. Sehingga ini membuat satu kejahatan bagi di mata Tuhan, sehingga Tuhan sangat marah. Ya saudara, kalau Tuhan suruh sesuatu dan tidak taat, maka dampaknya kerajaan itu terpecah. Jadi kalau bersama Tuhan setelah Salomo meninggal, maka kerajaan terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu dipimpin oleh Rehabeam dan Yerobeam. Setelah itu mulailah ada Samaria dan itu. Tapi dulunya kerajaan itu tidak pecah, Bapak. Tetapi karena ketidaktaatan Salomo masih diberikan kesempatan waktu itu memerintah karena Tuhan masih melihat kebaikannya Daud. Tetapi setelah itu, setelah Salomo, maka kerajaan terpecah. Dan inilah yang dikatakan Tuhan. Tuhan memberikan kerajaan kepada siapa? Yerobeam, dan diberikan kepada Yerobeam. Tetapi Yerobeam juga tidak taat. Maka Tuhan berkata kepada Yerobeam, kenapa Daud bisa menjadi seorang yang bisa dipercaya menjadi raja sampai sekarang bersama Tuhan? Kalau saudara melihat bahwa di Israel itu, Daud itu merupakan sosok yang sangat dihormati, dan bahkan di benderanya itu ada bintang, namanya bintang Daud. Dan kalau mau saudara pergi ke Israel, di makamnya Raja Daud itu juga tetap ada ibadah. Jadi orang Israel bisa ada dua yang sekarang yang mereka bisa beribadah. Salah satunya adalah di Tembok Ratapan, yang kedua adalah di mana makam Raja Daud. Di sana mereka bisa beribadah juga. Jadi begitu dihormati ini Raja Daud. Sama seperti kita mengingat sosok Presiden Soekarno. Ada beberapa siapa sih yang tidak, mana ada kita pernah berpikir negatif tentang Soekarno. Bahkan banyak kalau kampanye presiden pun membawa nasionalisnya presiden kita Bung Karno. Kenapa? Karena dianggap sosok yang baik dan yang memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Dan Daud juga mengalami itu. Dalam ketaatannya sehingga Daud diberikan tahtanya dan dia menjadi raja. Padahal dia adalah seorang gembala yang tidak diperhitungkan. Bahkan pada saat Samuel datang ke rumahnya, dia tidak berhitungkan. Karena Tuhan yang ngomong ke Samuel, panggil yang mengembalakan itu. Akhirnya dia dipanggil. Sebenarnya tidak masuk itu. Maka saya katakan sama Tuhan, upah daripada ketaatan itu ada. Mungkin saudara tidak menjadi presiden hari ini. Tapi percaya orang-orang yang taat di hadapan Tuhan pasti mendapatkan upah yang besar di mata Tuhan. Amin. Kalaupun gak sekarang, saudara, nanti di surga. Maka saya katakan bersama Tuhan, yang pertama yang harus kita taati, apa yang dilakukan oleh Daud adalah taat kepada firman Tuhan. Memang gak gampang taat kepada firman Tuhan, tetapi kita masih belajar untuk itu. Itulah gunanya saya berkhotbahkan hari ini. Dan ini juga merupakan satu masukan kepada diri saya, agar dalam kehidupan saya sehari-hari menjadi taat kepada Tuhan. Taat itu merupakan, saya percaya bahwa taat adalah pengorbanan. Taat. Saya buat satu kepada firman Tuhan yang Tuhan mau katakan kepada kita, taat. Contohnya saudara sama Tuhan, di dalam hidup kita berhari-hari, sehari-hari, dalam melakukan firman Tuhan, yang sering dilakukan, digaung-gaungkan adalah bicara masalah pengampunan. Kadang kita bisa gagal di sana. Seorang yang pelit, saudara, saya tidak pernah menyalahkan orang pelit. Mungkin dia pelit karena dari kecilnya dia susah hidupnya. Waktu ketika saudara Tuhan, ada dosen saya
Waktu itu kami sekolah teologi dikatakan kita ada satu suku yang begitu memberi sangat gampang sekali. Terus kenapa kami ini seperti suku saya contohnya susah memberi. Dia berkata karena memang suku kami ini susah dapat uang. Kalau saudara pergi ke kampung sana, saudara kasih Tuhan, cari uang ibu itu begitu susah sekali. Tapi kalau di Jakarta ini, Tuhan, cari uang 10.000 gampang. Saya nggak punya skill, Pak. Saudara gini, ambil tutup botol, pecah-pecahin, ketukin, lepes-lepesin, terus buat 5, terus paku, pegang. Saudara pergi ke tempat orang-orang orang yang makan, bajumu jangan baju kayak baju saya ini, agak sedikit robek-robek gitu kan. Bapak krek sungguh baik. Langsung orang Kristen bilang, kamu Kristen nak? Sini. Makan sini makan. Bukan cuma 10.000, saudara. Itu bisa dikasih 100.000. Kenapa? Saya waktu ngamen dulu gitu, saudara. Kalau udah mulai sepi nih kehidupan nih, udah sepi banget ya. Kalau kadang kan waktu zaman dulu tuh ada supirnya, kita naikin AC. Yang sering kita dapat 08 Pulau Gadung Blok M itu kan banyak yang sipit. Nah, maaf nih saudara teman-teman yang sipit. Kalau orang sipit ini mau suara kita suara pecah, suara 2, 3. Ada suara 5-nya, ada suara 2-nya, suara 3. Dia nggak ngerti itu. Kalau bukan lagu rohani dia akan. Tapi kalau kita bilang, Bapak sentuh hatiku, langsung dari belakang lihat. Apalagi suaranya bagus kayak suara saya contohnya. Langsung dilihat dari belakang. Wah, langsung senang kita. Pasti keluar gocap nih ya kan. Ubah hidupku menjadi yang baru. Langsung kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Saudara sudah mendengarkan. Terima kasih. Sampai di bawah udah ada uang 50.000. Ada yang 100.000. Kenapa? Karena empati itu. Maka di Jakarta ini gampang sekali cari uang. Tapi kalau saudara contohnya, maka saya katakan, maka saudara Tuhan, teman-teman saya dulu yang bukan agama kita, banyak yang hafal lagu-lagu rohani. Kenapa? Karena dilihat udah pahit. Namanya pahit kalau nggak ada. Teman saya kemarin datang itu, yang antar kita ke puncak itu teman saya itu. Yang Pak Noto naikin mobilnya sama Inang. Itu di rumahnya saya lama tuh. Kalau udah naik kita berdua, karena saya di rumah, pahit lah. RO katanya, lagu rohani. Maksudnya kalau lagu rohani itu udah orang sipit, ya udah langsung masuk lagu rohani. Itu langsung cepat banyak itu. Ya langsung pulang kita, ngapain lagi lama-lama, ngapainnya. Karena udah banyak uangnya langsung. Saudara kesempatan di Jakarta ini begitu gampang sekali cari uang sebenarnya. Kalau kita mau. Maka saya katakan tadi, kalau saudara kita susah hidupnya. Maka Mak Mia pernah ngomong ke saya, kalau contohnya kita nggak punya apa-apa, mau ngapain? Ya ngamen aja lagi aku bilang. Kenapa rupanya kan gitu. Ya kalau udah gak makan minum anak-anak minum susu ya ngamen ya kan. Ya masih ada gitar ini tinggal lagu rohani. Masih lagu rohani pasti. Langsung kalau kita lagu rohani, contohnya lagu baru nih, jangan lagu-lagu yang lama. Contohnya kasih yang memulihkan, ini anak Tuhan nih gitu kan. Itu lagu baru di gereja itu, apalagi dia karismatik ya kan. Langsung keluar. Ketemu Pak Noto langsung 200.000 dikasih contohnya. Ya gak mungkin dong. Saya pun gitu. Kalau waktu saya makan kami dengan mau contohnya dan anak-anak kita dengar lagu rohani, kita nggak lihat kamu orang Kristen enggak. Tapi pada saat dia nyanyi lagu rohani, kasih mah 10.000 gitu kan, banyak banget. Ya udah dia kasih lah, karena lagu rohani kan, gampang cari uang di sini memang. Dan tapi gampang juga habisnya. Tapi kalau di daerah saudara kasih Tuhan, susah cari uang. Kalau di daerah contohnya dia harus manjat pohon nira, tuak. Pagi-pagi dia harus pergi dituk. Berapa sih harga tuak 1 liter 1 gelas? Cuma 2.000 perak. Padahal kalau tukang parkir dia alamat kiri kan, tarik gitu doang. Cuma ditarik doang sama dia padahal kita yang dorong. Dikasih 2.000. Kadang nggak mau kasih. Kalau lu nggak tolong gua nggak mau kasih. Malas. Kalau ditototin. Kalau dia marah, lu ngapain di sini? Takut motor ku hilang, nggak bakal hilang. Orang gua kunci kok, ya kan? Orang sebentar kok cuma cek ATM 2.000 kan. Gampang sekali. Tapi kalau di kampung sana dia harus manjat. Pagi-pagi dia, contohnya dia harus pergi ke ladang. Kita masih tidur contohnya. Dia udah ke ladang, dingin-dingin, pakai apa. Apalagi di kampung kami, saudara Tuhan, nelayan itu. Jam 4 pagi dia udah pergi ke danau itu.
Itu di kampung saya menggigil. Saudara pernah nggak kemarin kita di puncak kebetulan hujan dingin sekali. Pagi-pagi tumben ini dingin ya kan. Tarik selimut. Tumben biasanya nggak begitu dingin. Lebih dingin lagi kalau di kampung saya. Diambil ikan. Tangannya sampai putih-putih kadang-kadang saking menggigil. Tapi dia biasa. Berapa sih dijual ikan mujair itu? Dan itu pun dibilang utang dulu ya Namberu gitu kan. Nah, udahlah. Itu utang-utang terus bertahun-tahun sama pelos. Kok belum bayar? Yang mana? Langsung ngotot kan. Kalau orang udah ngotot ya udahlah. Diberkatilah kau di situ lunas lah gitu. Ngotot dulu. Yang mana? Gitu. Padahal dia belum bayar. Jadi banyakkan utangnya. Sama juga kayak lapo tuak contohnya. Lapo-lapo. Banyak lapo. Kode-kode. Tapi apa? Semua bayar. Tapi semua banyak buku dosanya. Dosa apa? Kalau mak saya habis gajian, aku pergi dulu ya, kemana? Ke sana ngapain? Ngapain sih mah? Iya diamlah kau katanya. Tapi udah banyak buku dosanya dibayarin. Berapa ini kemarin? Beli gula, beli ikan asin, begini. Wah banyak banget buku dosa bayar. Habis gajinya ya. Jadi kalau orang medit, saudara kasam Tuhan, wajar kan? Wajar nggak? Betul nggak wajar kan? Wajar menurut saya. Saudara, enggak lah nggak wajar. Karena bahwa saudara belum mengalami bagaimana usah cari duit. Wajar bahwa Tuhan orang yang seperti ini susah cari duitnya. Susah dan wajar dia susah memberi. Bahkan kalau kita minta, ngotot dulu baru diberi. Berantem dulu baru keluar dari dompetnya sama kita. Mau kemana itu? Dulu waktu saya sekolah makanya saya nakal dulu. Memang gak ada uang sama sekali. Maka saya bohongi. Kalau saya bilang ke mama saya, buku ini mah, dia tahu karena dia guru. Saya bilang, ma, patah prosengkol. Apa itu prosengkol? Itu yang bikin mesin karena saya otomotif dulu. Gak tahu dia, oh prosengkol ya, berapa itu? Ya satu orang 50.000 mah. Oh ini namanya prosengkolmu itu, padahal untuk main judi ya kan. Saya dulu main judi tuh. Tapi saya hancur sekolah saya karena main judi. Kabur dari sekolah. Begitu caranya kita mau membohongi orang tua kita agar bisa dapat uang. Padahal nggak tahu orang tua kita mampusan cari uang. Kita gampang sekali kita cari uang, gampang bohongi. Tapi sama ketahuan juga. Prosengkol melulu, ya iya apalagi ya. Kenapa kok bisa ganti prosengkol? Iya kami angkat patah. Jadi bagi 4 orang. Nah, lumayan kan. Harganya berapa? Wah mahal tuh mak. Kalau prosengkol mah bisa jutaan. Tapi karena gurunya bermurah hati, dikasihlah kita 50.000 satu orang. Oh nah gitu. Saudara sama-sama kita bertobat untuk gitu kan. Saudara bohong-bohong kan. Saudara kasam Tuhan, jadi kalau orang-orang yang seperti ini pelit, ya wajar Bapak Saudara. Maka kalau Tuhan mengatakan kita untuk memberi, menolong orang lain, jangan dulu, gue masih susah ini bro, gue masih susah ini, Inang, masih susah ini, Nembru. Aku masih susah ini om, gimana? Sama seperti kalau waktu saya contohnya, lagi banyak masalah, tiba-tiba ada orang bilang, Pak, pendeta ya bisa konseling gak? Aduh gue juga banyak masalah, konseling lagi kan. Iya Pak. Nal, ada tuh mah bisa ngomong mau bisa sharing nggak? Apa? Iya begini. Suamiku udah begini. Ya, gue juga lagi ribut sama istri gue gitu. Tapi saudara Tuhan pada saat itu kita bisa, di sanalah kita diuji Tuhan. Pada saat kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan istri kita, dan juga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan orang yang mau konseling dengan. Kalau firman Tuhan katakan jangan medit, jangan pelit, memberi. Mana kita lebih taat? Saya katakan tadi saya wajar bagi orang-orang yang susah mencari uang seperti di kampung untuk memberi. Nah, kalau saudara kasam Tuhan, orang kalau umpamanya di mana-mana pun kalau nggak jelas keuangannya bisa menjadi berantem. Aku udah sumbang uang sekian, mana buktinya? Maka bisa dari pagi sampai malam membaca kas buku ya, supaya orang tahu. Tapi kalau di Jakarta udah memberi aja, udahlah, gua cukup lah, udah beri. Wajar. Tetapi firman Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Mana duluan? Diberi atau memberi? Bapak saudara? Beri.
Bukan harus ke gereja ini memberi ya, kemana pun beri. Ada orang yang susah beri, bantu. Tapi saya masih susah Pak, saya katakan tadi. Kita masih punya masalah. Tetapi kita dituntut untuk menyelesaikan masalah orang. Selesaikan sama-sama. Jangan dulu selesaikan dirimu. Tunggu dulu aku diberkati Tuhan dulu. Banyak baru aku memberi. Itu bukan firman Tuhan. Tunggu dulu, kalau untuk mengampuni, si Andre gak akan mau mengampuni dia. Karena dia nakal sama aku. Kalau Mima begitu. Kalau dia minta maaf sama adiknya, dia harus cepat-cepat adiknya minta maaf. Tapi kalau adiknya minta maaf sama dia, tunggu dulu. Tunggu, kakiku lagi gatal, garuk kaki dulu aku. Banyak kali alasannya kan. Mima, ampuni adik, salam dong. Kalau adik-adiknya dia membuat kesalahanmu tadinya, Pak nggak mau, adiknya langsung ya dia peluk. Peluk, enggak, tunggu dulu. Kataku rambutku masih banyak kali alasannya, rambutku masih panjang, mau dikucir dulu gitu. Apa hubungannya dengan mengampuni itu? Kadang kita begitu, taat kepada firman Tuhan susah. Yang kedua bersama Tuhan, taat kepada siapa? Orang tua kita. Taatilah orang tuamu. Dalam 10 perintah halal dikatakan, hormatilah orang tua. Maka kalau kita masih pengawasan orang tua kita, harus kita dengar-dengaran dengan orang tua. Jangan memberontak. Orang yang taat kepada orang tua, itulah yang diberkati Tuhan. Tapi Pak, orang tua menjerumuskan, nggak ada orang tua menjerumuskan. Memang suruh orang tua buat nakal, nggak ada. Orang tua tuh memberi nasihat agar apa? Agar kita baik. Jangan menikah dengan itu, jangan. Karena feeling orang tua kita lebih kuat. Kamu beginilah kamu, sekolahlah kamu begini-gini. Sekolah aja. Taat kepada orang tua. Orang yang nggak taat kepada orang tua, saya melihat sampai sekarang hidupnya tidak pernah bisa menikmati apa yang dicita-citakan. Percayalah. Percayalah. Coba tanya orang-orang yang sukses berhasil. Tidak ada orang-orang sukses berhasil itu orang-orang yang memberontak kepada orang tuanya. Nggak ada itu. Hanya orang-orang yang taat dengan orang tuanya lah. Yang pertama tadi Tuhan, yang kedua orang tua yang hidup dalam kesuksesan. Saya bukan bicara kesuksesan ini saudara Tuhan, enggak. Tapi ini adalah upah daripada orang yang taat. Walaupun mungkin ketaatan itu kepada orang tua kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kalau kita taat, ada hal yang baik dalam hidup. Dan dalam hidup saya juga, saya berkali-kali orang tua bilang gini, jangan, tapi saya lakukan, akhirnya salah. Dan akhirnya membuat saya berputar-mutar terus, maling putar terus. Saya adalah orang yang selalu memberontak kepada orang tua. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Tapi sebenarnya saya nggak pernah mau terima. Akhirnya apa? Sampai usia 22 tahun, 23 tahun, mutar terus. Orang udah pergi ke luar negeri, teman-teman udah sukses. Awak masih mutar-mutar di sana sini, masih di situ berkulit dengan hidup yang susah sulit, dengan keadaan hidup masih terus bergumul dengan orang tua. Taati. Taat. Yang ketiga saudara Tuhan, siapa? Suami tentu. Bukan jadi belagu suami ini. Saya sebagai suami dan Amang Boru sebagai suami dan Pak Ibri sebagai suami bilang, wah kita harus taat. Wah kita harus taat kepada Kristus. Ingat loh, suami harus taat kepada Kristus. Kristus yang menjadi panutan kita. Maka istri kita harus taat kepada kita. Maka saudara kasih Tuhan, saudara ya anak-anak muda di sini, kalau pacaran saja tidak dengar-dengaran dengan kata-katamu, udah selesaikan. Udah nggak usah. Jangan karena dia cantik, manis, jalannya aduhai, tiba-tiba nggak apa-apa lah Pak. Saya pernah punya teman seperti itu. Saya nggak apa-apa, ceweknya nggak bertobat. Yang penting dia cantik. Karena nanti kalau dia udah terima menikah, pasti dia bertobat. Sampai sekarang nggak bertobat dan dia menikmati apa yang dikatakan dia. Dia menikah dengan wanita cantik dan dia menikmati banget apa yang dikatakan. Sampai nggak baik-baik suami istri, ya nggak baik-baik. Harus dari pacaran kita tuh harus melihat dia taat nggak, baik nggak sama kita.
Tentu kita juga harus tunduk kepada Kristus. Harus suami itu harus menunjukkan ketaatan kita. Kristus yang menjadi teladan kita. Jangan istri kita suruh taat kepada kita, tetapi kita nggak tunduk kepada Kristus. Salah. Kalau suaminya nggak pernah taat kepada Kristus, tapi menuntut istri taat kepada kita, jangan mau juga. Itu salah juga. Harus suami tunduk kepada Kristus, karena Kristuslah kepala daripada suami. Maka suami tunduk kepada Kristus, maka istri itu harus taat kepada suami. Tentu ketaatan di sini banyak hal bisa bicarakan secara banyak hal yang bisa juga tidak seperti otoritas. Yang keempat, bersama Tuhan apa? Pemimpin kita. Banyak orang yang tidak bisa taat kepada pemimpin. Memberontak. Akhirnya ribut dengan pemimpin. Akhirnya berselisih dengan pemimpin. Saudara, kesentuhan kalau kita berselisih dengan pemimpin, ribut dengan pemimpin, itu kerugian kepada diri sendiri kita, Pak. Kenapa? Kalau kita terus ribut kepada pemimpin kita, akhirnya kita bisa keluar dari kerjaan itu. Mungkin posisinya kita sudah disiapkan untuk yang baik, karena kita mungkin sudah lama di sana. Tetapi karena kita tidak taat kepada pemimpin kita, selalu memberontak. Apa kata pemimpin? Memberontak. Ini tulis di Excel ya, kita tulis di Word, kan? Berantem lagi gitu kan. Nanti ini buat ini, kita buat nggak buat, apa yang terjadi? Lambat laun kita akan di-out dari sana. Ketemu lagi kerjaan yang baru, ketemu lagi pemimpin yang seperti itu, out lagi. Sampai udah tua. Sampai akhirnya apa? Sampai tua nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena nggak taat. Dalam kami pendeta juga seperti itu. Kalau coba seperti saya dulu setelah keluar dari gereja satu besar dan saya tinggal bergabung dengan satu gereja kecil. Oh, saya taat di sana. Walaupun orang bilang, ngapain kau di sana? Hanya sebagai pemain musik. Saya taat. Saya tunduk karena dengan aturan-aturan. Saya tunduk dengan pemimpin saya, gembala saya. Boleh tanyakan. Kami mau waktu kami menikah, sih nggak ada gelarmu apa-apa, belum. Udah berapa tahun kau di sana? 4 tahun. Kenapa saya taat? Sampai suatu ketika Tuhan izinkan saya membuka ministry. Dan Tuhan disitulah mulai buka jalan. Akhirnya kita bisa membuka gereja. Jadi butuh ketaatan. Jangan keluar dari sesuatu karena beribut dengan gembalamu. Karena ribut dengan pemimpinmu di kerja. Karena ribut, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya mau katakan sama Tuhan, kadang Tuhan izinkan pemimpin kita yang bengis untuk menghabisi karakter kita yang egois. Saudara, saya ini orang egois. Saya merasa dulu punya skill. Apalagi saya dengan Tuhan, saya bisa main musik. Suara saya bagus, khotbah yang gak jelek-jelek banget juga. Jadi saya merasa bahwa saya ini hebat. Tapi Tuhan izinkan saya di gereja yang kecil itu. Di sini adalah saya merenung. Datang pagi-pagi, latihan ibadah jam 10, jam 8 kami udah latihan. Dengan Mama Jaden itu WL. Mama Jaden itu udah WL suka-sukanya ngomongin. Gak datang aja deh. Dari gitu, aku yang tahu musik, kenapa kau yang atur anak main musik gitu loh. Tapi ya udahlah, ketemu dengan dia. Ya udah, sudah tahu lah Mama Jaden. Gak beda toh, beda. Nanti kadang dia pergi kesal karena ya aku juga kesal gitu dia aja. Datang ibu gembala contohnya, udah damai, udahlah dek, ampunilah kan itu. Iya, sini toh cilok, gitu. Damai lagi kita berdua gitu. Tapi orang bilang pacaran berdua ya. Enggak, itu aku itu kata dia. Itu yang ledek-ledekan juga. Sekarang aja dia tunduk lihat tuh. Tapi lain juga. Dari hidupnya dulu seperti itu sekarang bisa mengembala, saya gembalanya. Padahal kami sama-sama duel. Kalau dia duelnya kan cuma aku yang main musik, dia WL. Saya jadi main musik jadinya. Karena mulai malas jadi WL lah, main musik aja dulu lah gitu. Musik. Dipanjang UTH, ya kan? Master tinggi hati, enggak master teologi. Tapi main musik. Orang bilang ngapain, ada teman saya bilang ngapain kau di situ. PK-nya jauh dari UMR.
Kalau tiap bulan nggak tahu bayar ongkos dari mana nih. Tapi dia setia di sana. Setia aja. Apakah saya menjadi turun? No. Tapi kalau waktu itu saya contohnya pindah. Dan ada juga teman saya nawarin, "Sama ho, sinilah kau bantu-bantu lah musik ini gembala." Kau gini, gak bilang, enggak. Kalau kau mau manggil aku panggil. Tapi kalau gabung sama kau janganlah. Nanti aku kasih ya. Yang aku samamu ada yang kasih. Untung aja enggak sama aku. Karena dimanapun kita berada, di institusi manapun berada, pasti menemukan masalah-masalah itu juga. Mau kemana? Tapi kalau waktu saya belajar setia, memang gak enak. Saya ingin cari, ada waktu itu audisi WL. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau pindah sana tuh enggak. Tapi hatiku gak sejahtera. Saya merasa kalau hatiku gak sejahtera, berarti itu bukan diri. Tapi banyaklah saya melihat orang-orang yang lompat-lompat sana, lompat-lompat sini. Lah lihat juga politikus sekarang yang lompat sana, lompat sini. Lompat sana, lompat sini. Jadi apa dia? Enggak jadi apa-apa. Lihat, enggak ada orang yang tiba-tiba, walaupun saudara punya skill bagus, khotbah saudara langsung khotbah yang bagus, mengupas sekolah Alkitab dengan bagus, dan juga kepintaran saudara melebihi daripada Einstein. Kalau saudara bukan setia, jangan bisa. Istri saya waktu kami menikah, ada hal-hal mungkin dalam pekerjaan yang tidak baik. Saya bilang ke dia, "Gak usah, udah ikutin aja." Teman-temannya ada, "Oh tapi gajinya lebih gede." "Re, kayaknya udah habis ini. Gaji lebih gede ini." Udah aku bilang, setia aja. Udah di situ aja. Tanya nanti. Tapi teman saya untuk gini. Wah, udah nggak usah. Seolah-olah waktu itu dia bagi saya itu, dia pikir saya itu otoriter. Tapi saudara lihat, ya puji Tuhan sekarang dia punya posisi yang diberikan Tuhan. Tiba-tiba dia dites dan dia dikasih posisi. Coba waktu itu dia bilang ikut temannya, ya pindah lagi. Di sana merintis lagi dari nol. Percayalah, inilah yang saya katakan taat kepada firman Tuhan. Jangan lompat-lompat. Saya senang dengan saudara Aan. Bro, tiba-tiba di WhatsApp saya, "Pak, minggu terakhir saya nggak bisa datang main latihan di sini ya, nggak main musik." "Kenapa?" "Karena saya masih mau di gereja saya yang lama." "Oh ya, bagus, ya udah." Walaupun ada hal-hal mungkin yang tidak disukai di gereja itu, tetapi dia masih taat di sana. Tapi saya rasa pada saat dia melihat orang yang menyakiti hatinya, apa? Di sanalah dia belajar mengampuni orang itu. Betul? Di sana dia belajar setia, duduk manis. Saudara dalam Tuhan itu begitu. Jangan pikir kita tuh langsung begitu. Enggak. Kadang Tuhan izinkan kita walaupun kita merasa tinggi, Tuhan suruh dia kita duduk manis. Kita kayak orang bodoh. Kita kayak Tuhan Yesus sudah membuktikan seperti apa? Seperti domba yang ditarik ke pembantaian. Kadang kita mengalami hal itu. Karena kita pikir aku lebih bagus dari pendeta ini. Mungkin harus bilang, lebih jago aku daripada Ronaldinho khotbah. Kenapa dia bisa mengembalakan? Mungkin. Tapi mungkin bisa lebih bagus khotbahnya dia. Tetapi kenapa? Ini semua bicara masalah ketaatan. Tuhan memberikan kita satu kepercayaan di saat kita lulus dalam ketaatan. Maka jangan pernah menyanyiakan ketaatan. Pertama tadi adalah apa? Yang keempat adalah pemimpin, yang terakhir adalah institusi. Institusi merupakan satu tempat di mana kita juga sama pemimpinan institusi itu ambil satu. Aturan-aturan dari institusi itu harus taat. Tidak ada orang bisa menjadi sukses besar tanpa bisa mentaati peraturan-peraturan institusi. Mungkin saudara nggak enak khotbah saya, tetapi ini saya sampaikan. Saudara, kita bisa taat di sana. Dalam Mazmur dikatakan tadi apa? Ada mendatangkan berkat. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Taat itu saya tahu berkorban. Korban.
Kalau punya pemimpin contohnya dibuat aturan-aturan, kita harus mengikutinya. Berkorban nggak? Saya katakan contoh ya, teman-teman latihan jam 8 ya. Saudara lagi enak-enak tidur, harusnya pas jam 5, jam 8 itu kan masih enak-enak tidur contohnya. Tetapi saudara harus bangun jam 7 atau jam 5, harus persiapkan supaya bisa latihan. Berkorban, korban. Korban. Maka taat itu korban. Oleh karena itu sama Tuhan, kelima hal ini, jika kita mulai belajar taat, kalau kita masuk dalam satu institusi, ikutilah apa yang menjadi institusi, walaupun tidak enak. Saudara kasih sama Tuhan, saya diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Apa yang saya lakukan? Taat aja. Dan waktu itu kayak ternyata udah menikah. Kau udah berapa tahun di sana? 4 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk mengembalakan. Maka saya tanya saudara kasih sama Tuhan, belajar taat. Kita bisa jago dalam hal bicara masalah firman. Dalam hal apapun. Di institusi kita, kalau dikatakan peraturannya ini, ikuti. Saudara kasih Tuhan, saya muji-muji istri saya, tapi saya banyak belajar dari itu. Dalam hal waktu, dia paling nggak bisa terlambat ini orang. Jam 6 dia harus bangun. Saya bilang udah jam 7 aja sih berangkat, kenapa sih? Macet, nanti lama, saya malas gitu. Jam 6 dia harus berangkat. Maka tapi dia 2 pagi ikut terus kan. Dan paling kesal dia kalau terlambat. Dia kalau janji sama orang, dia udah siap waktu. Maka kalau saya terlambat, ngebut-ngebut gitu ya di jalan ke tukar terlambat, dia akan marah. Makanya waktu itu harus dipersiapkan dong. Sebelum harinya persiap. Dalam hal apapun. Contoh kalau kita mau puncak nih, kalau saya kan ke puncak, besok mau pergi, besok dibuatin. Tiba-tiba sampai di puncak, contohnya waktu retreat nih. Tinggal nih, chargeran nih. Makanya dari kemarin harus dibilang. Waktu dulu dia belum ikut ibadah, itu mic semua. Makanya dari malam dipersiapkan itu alat-alatmu semua. Tolong dong. Taat kan itu. Dia kalau tiba-tiba nih, ayo, kau di mana? Enggak ada kerjaan nih, pulanglah aku ya. Mau pulang langsung pulang lah. Gimana sih, nggak enak lah nanti sama. Padahal dia kan sebagai pemimpin di situ. Kalau suruh pulang aja bisa aja dia pulang. Tapi dia enggak, lebih baik ketat gitu. Ikuti aturannya. Jam 5 pulang tank, dia pulang jam 5. Saudara kasih Tuhan. Dan saya melihat sekarang dia dinikmati berkat. Saya percaya kita orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, tidak mungkin tidak akan mendapatkan berkat. Mazmur ini berkata, orang yang taat mendapatkan berkat. Mungkin hari ini kita sedang tidak baik-baik dalam hal itu. Mari kita perbaiki, termasuk saya. Saya pun saat ini masih dalam hal itu. Sama-sama kita. Bukan saya pendeta sudah lewat dari sana, enggak. Dalam hal ketaatan. Saudara pikir contohnya kayak 2 pagi, itu bukan pergumulan bagi saya, korban. Kadang oleng. Mana ini? Saudara tahu enggak? Saya tutup khotbah saya. Kemarin saudara dengar enggak ada tabrakan
anggota DPRD di tol. Ibu itu meninggal. Tahu nggak? Apa yang dialami, apa yang mereka dilakukan, kenapa tabrakan? Sorry. Karena anaknya ngantuk. Saya katakan kepada Mak Mima, waktu kami pulang dari puncak, nepi dulu. Kenapa kita nepi? Dan Andre ikut teman-teman. Karena itu seperdetik kita ngantuk di tol, dikit. Itu udah masuk nabrak mobil lain atau nabrak separator kiri kanan. Saudara kasih Tuhan, itu berat sekali, makanya menyingkir. Maka saya katakan kalau pagi-pagi itu masih ngantuk, kadang itu lagu bisa lari untuk lagunya, untuk kalau ngantuk pas nyanyi. Ih, mana? Itu korban. Tapi kenapa saya mau tetap harus konsisten? Doa pagi. Saya belajar taat dengan peraturan yang saya buat. Walaupun saya belajar taat dengan peraturan itu. Walaupun itu sakit. Walaupun itu gak baik bagi saya. Tapi taat. Itu hal kecil. Saya bukan menyinggung-nyinggung saudara ya. Kalau tersinggung gak apa-apa. Masih sama-sama bertobat kita. Dalam hal apapun. Di kerjaan pun mungkin gak enak. Tapi ikuti. Engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita masuk dalam perjamuan doa sama Tuhan. Saya mengundang Pak Noto untuk boleh maju ke depan. Kita bagikan perjamuan kudus. Main di G.